lagi dengan Pak Yoha. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Jawa, yaitu pidato atau sesorah ya. Sesorah dalam bahasa Jawa, pidato dalam bahasa Indonesia. Tentunya teman-teman sudah tahu pidato itu seperti apa ya. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian sesorah ya. Pengertian sesorah. Sesorah tegese micara ing sangarepe wong akeh utawa wong umum. Sesorah artinya berbicara di depan orang banyak atau orang umum ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, untuk sesorah atau pidato adalah berbicara di depan orang banyak atau orang umum. Nah, di sini ada metode sesorah ya, atau tata cara sesorah. Metode utawa tata cara sesorah yang pertama, naskah. Cara iki migunakaké teks utawa naskah kang diwaca kanthi langsung. Jadi untuk metode yang pertama adalah naskah. Jadi dalam menyampaikan pidato ya, pembawa acara ini atau MC ini menggunakan naskah dibaca langsung di depan umum ya. Jadi di depan orang banyak itu membawa teks, nah dibacanya itu di teksnya itu. Yang kedua, apalan. Cara iki akeh digunakake dening wong kang nembe ajar pidato ya. Apalan atau hafalan ya, ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang baru belajar pidato ya. Seperti kalian kalau baru mau belajar pidato itu baris pertama dihafalkan, terus nanti isi dihafalkan, seperti itu hafalan. Yang ketiga, impromptu, yaitu pidato kang ora nganggo teks utawa langsung utawa spontanitas. Jadi pidato ini tanpa teks, tanpa contekan. Jadi tahu-tahu berbicara di depan umum langsung ya, biasanya ini spontanitas. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa. Dan yang keempat adalah extemporan. Cara iki migunakaké catatan cilik kang isine kerangkane. Jadi untuk extemporan ini adalah jenis sesorah atau jenis pidato yang dimana MC itu menggunakan kertas kecil, itu hanya untuk inti-intinya saja. Bedanya dengan naskah, kalau naskah itu kita tinggal membaca naskahnya. Kalau extemporan itu hanya inti-intinya saja yang ada di tulisan ya. Seperti misalnya teman-teman melihat Bapak Ibu guru di depan ketika upacara itu ada contekan-contekan kecil, nah itu namanya extemporan ya. Jadi untuk tata cara sesorah atau tata cara pidato itu ada naskah, apalan, impromptu, dan extemporan. Selanjutnya, urutan sesorah atau urutan pidato. Yang pertama, salam pembuka ya. Isine ngucapaken salam marang tamu kang rawuh. Jadi isinya itu mengucapkan salam kepada tamu yang datang. Contohnya, sugeng rawuh, sugeng siang, sugeng dalu, lan sak liya-liyane dan yang lain-lain ya. Yang kedua, purwoko atau purwoko boso. Purwoko boso ini isinya adalah atur pakurmatan marang para tamu lan atur syukur marang Gusti. Isinya adalah memberikan penghormatan kepada para tamu dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Biasanya di sini Bapak Ibu yang terhormat, nah ya, mari kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur. Nah, itu contohnya di situ. Yang ketiga, isi atau surasa basa. Nah, isi bab sing bakal diaturaken marang tamu. Ini isinya ya, isinya yang akan disampaikan itu apa. Kemudian pengarep-arep utawa dudutan. Pengarep-arep utawa dudutan dalam bahasa Indonesia adalah pengharapan. Pengharapan dari isi pidato tersebut ya. Dan yang terakhir adalah penutup atau wasana basa.
Isine nyusun pangapura menawa anggone matur ana tembung sing ora becik. Jadi di sini isinya adalah meminta maaf jika dalam bertutur kata ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas ya. Jadi untuk urutannya kita ulangi. Yang pertama salam pembuka, purwaka basa atau pembuka, isi atau surasa basa, pengarep-arep, dudutan atau sering disebut sebagai pengharapan, dan yang terakhir adalah penutup atau wasana basa. Ya, silakan nanti teman-teman lebih dipahami lagi. Selanjutnya ancas atau tujuan sesorah. Yang pertama atur pambagyo. Ya, ini untuk menerima kedatangan tamu. Tujuannya itu untuk menerima kedatangan tamu. Yang kedua adalah atur kabar atau pawarto. Ya, memberikan kabar. Kanggo ngeke informasi kang gamblang, untuk memberi informasi yang lebih jelas. Yang ketiga ada atur panglipur. Ya, panglipur itu supaya orang lebih terhibur ya, supaya sing ngrungokke seneng atine, supaya mendengarkan hatinya merasa senang. Atur kabar sama ya dengan pawarto tadi. Atur pangajak, isine ngajak kang ngrungokke ben nindakake sing ana ing pidato. Pangajak itu mengajak, isinya adalah supaya yang mendengarkan itu bisa mengikuti apa yang ada dalam isi pidato tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sesorah atau jenis-jenis pidato. Yang pertama adalah pidato pembukaan ya. Pidato ringkes kang diwacake dening pranata cara ya. Terus pidato pengarahan, pidato kanggo ngarahke sawijine kegiatan ya, untuk mengarahkan kegiatan. Terus pidato sambutan, pidato kanggo pembukaan sawijining acara. Ini untuk membuka suatu acara ya. Jadi misalnya dalam pidato ini acara baru mau mulai kan biasanya kan ada sambutan untuk para tamu, kepada hadirin yang terhormat, dumateng tamu ingkang kinurmatan, seperti itu nggih. Terus selanjutnya ada pidato peresmian, pidato kanggo ngresmike samu barang. Ini pidato untuk meresmikan sesuatu, misalnya ada pembukaan tempat ya, biasanya itu kan ada sejenis syukuran. Nah, syukuran itu dimulai dengan pidato. Nah, pidato ini namanya pidato peresmian. Pidato laporan atau laporan ya, kalau bahasa Indonesia itu laporan. Pidato kanggo menehi laporan sawijining tugas. Ini adalah pidato yang bertujuan untuk memberi laporan dari salah satu tugas. Yang terakhir adalah pidato pertanggungjawaban. Pidato kanggo laporan pertanggungjawaban nggih, hampir sama dengan yang 5 ya. Nanti bisa dicermati sendiri untuk teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai sesorah atau dalam bahasa Indonesia yaitu pidato. Semoga teman-teman bisa mencermati, memahami, dan sedikit menambah ilmu kalian. Oke. Aturaken matur nuwun atau terima kasih. Semoga teman-teman masih betah di rumah ya. Kita sambil berdoa menunggu supaya pandemi ini segera berlalu. Oke, terima kasih.